Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Abi ya. Hari ini kita masih membahas bagian kedua atau part kedua ya dari dari hari kiamat ya. Jadi di sini yang sudah kita bahas adalah pengertian hari kiamat, kemudian tanda-tanda hari kiamat ya. Itu sudah kita bahas. Dan di sini Abi juga mau klarifikasi soal tentang ayat yang Abi bacakan di part 1 itu seharusnya dibaca di surah Al-Qari'ah itu yang seharusnya dibaca watakunul jibalu kal ihnil manfur, bukan dibaca walatakunu ya. Itu yang salah ya. Ya, kita lanjut. Kita akan membahas kehidupan sesudah hari kiamat. Ya, bagaimana sih kehidupan sesudah hari kiamat tuh? Katanya kan setelah kiamat kita akan berakhir semua kehidupan. Jadi setelah itu ada nggak kehidupan lagi? Ada ya tentunya adik-adik ya. Jadi setelah itu, setelah ditiupkan sangkakala yang pertama, matinya seluruh makhluk hidup, sampai malaikat juga menikmati. Yang kedua, maka tiupan yang kedua akan membangkitkan semua makhluk hidup tadi dari zaman Nabi Adam sampai ke hari kiamat tadi. Ya. Jadi yang ditanyakan adalah yang pertama adalah setelah manusia mati ya, mereka akan ada di mana? Apakah mereka gentayangan di rumah gitu kan? Sampai 40 hari nanti baru pergi? Apakah seperti itu? Ya, jawabannya tidak ya adik-adik ya. Jadi setelah manusia mati atau meninggal, maka mereka akan berada di alam kubur atau di alam barzah ya. Nah, arti barzah tadi artinya adalah memisahkan, yaitu artinya adalah alam yang memisahkan kehidupan dunia dan bersiap-siap menuju dalam alam akhirat. Atau dalam kata lain, alam barzah itu tempat tunggu ya, ibaratnya tempat menunggunya sebelum kita pergi ke alam akhirat nanti, yaitu di mana kita ditentukan masuk neraka atau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di dalam kubur manusia yang tadi itu akan ditanyain dengan pertanyaan, 3 pertanyaan ya. Di dalam hadis itu ada 4 ya, tapi yang Abi bahas adalah 3. Yang pertama, yang paling pertama adalah yang pasti ditanyakan adalah Barobbuka, man robbuka, siapa Tuhanmu? Ya, tentunya ini dijawab oleh amal soleh kita ya, bukan mulut kita yang menjawabnya, tapi amal soleh kita nanti yang akan menjawabnya. Jadi semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, insya Allah itu akan mempermudah kita untuk menjawab jawaban dari malaikat tersebut ya. Yang pertama, kalian harus banyak-banyak belajar tauhid ya. Tauhid apa itu? Yaitu mengesahkan Allah. Jadi segala sesuatunya harus karena Allah. Ya, yang kedua, apa yang ditanyakannya? Man nabiyuka, siapa nabimu ya? Siapa nabi kalian? Tentunya kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa kitabmu ya? Ya, jadi yang ketiga adalah apa kitabmu? Kitab kalian adalah kitab Al-Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'an yang penuh hikmah. Yang keempat adalah siapa saudaramu ya? Tentunya kalian tahu saudara kalian siapa. Masa kalian nggak tahu ya? Tentunya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya tiap orang beriman itu adalah bersaudara. Jadi orang yang bersaudara adalah orang yang saling beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, nanti manusia akan dibangkitkan di alam kubur, lalu mereka dikumpulkan ke dalam di padang mahsyar ya. Satu persatu mereka berdiri di hadapan Allah untuk diadili dan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi pertanggungjawaban kalian selama kalian hidup itu akan dipertanggungjawabkan nanti selama di dunia nanti. Nah, manusia yang menerima catatan dari Allah dengan tangan kanan nih, ini bisa kalian lihat di dalam surah Al-Mutaffifin ya. Nanti kalian bisa baca di situ, ada manusia menerima catatan dengan tangan kanan. Itulah adalah orang yang beriman dan beramal soleh, dan insya Allah mereka akan senang sekali begitu mereka melihat catatan mereka itu banyak sekali amal solehnya, sehingga lebih banyak timbangan kebaikan daripada keburukannya. Dan ada juga manusia yang menerima catatan dari Allah dengan tangan
kiri ya, dengan tangan kiri tadi. Jadi inilah orang yang banyak dosanya nih, sampai-sampai timbangan kejahatannya atau dosanya lebih besar daripada timbangan kebaikannya ya. Nah, setelah nanti mereka ditimbang di yaumul mizan, artinya tempat penimbangan tadi, kemudian mereka akan meniti pada jembatan sirot ya, namanya jembatan adalah disebut sirot yang akan yang jembatan tadi kalau kalian lewat, kalau mereka lewat itu jatuh ya, jatuh. Kalau jatuh mereka masuk neraka, tapi kalau mereka sampai di ujungnya adalah surganya Allah. Nah, jadi tempat kembalinya orang-orang beriman dan beramal soleh adalah di mana adik-adik? Ya, tentunya di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Di sana kalian bisa minta apa aja nanti insya Allah langsung dikabulkan ya. Dan Allah tidak akan murka kepada mereka selama-lamanya. Kenapa? Karena di surga adalah orang-orang yang beramal soleh dan beriman kepada Allah. Nah, adapun tempat kembalinya orang kafir dan musyrik adalah di mana? Di dalam neraka Jahanam ya. Jadi makanan mereka adalah dari buah dan minuman yang berduri. Jadi makanan mereka tuh makanannya berduri ya, orang-orang yang tinggal di dalam neraka. Terus minumannya adalah air panas yang mendidih. Jadi sangat tidak enak ya, makanannya berduri, air panas, minumnya dari air panas. Kalian minum air panas yang baru ibaratkan dibuatkan teh gitu ya, dibuatkan teh, kalian dibuatkan teh, terus kalian minum panas-panas itu kan rasanya melepuh di lidah ya. Itu udahlah air panas, buahnya berduri dan tidak mengenyangkan ya. Di dalam hadis-hadis yang lain dijelaskan. Nah, setiap kulit yang melepuh di kulit kalian misal atau di kulit orang-orang yang neraka itu ya, tiap mereka terkena siksaan itu kulitnya melepuh, maka kulit tadi itu akan digantikan dengan kulit yang baru sehingga akan balik lagi, nanti melepuh lagi, balik lagi hingga disiksa terus sampai selama-lamanya. Dan mereka sangat menyesal ya dengan perbuatan mereka di dunia. Kenapa mereka jadi orang kafir dulu, kenapa tidak beriman ya, kenapa musyrik, kenapa tidak beriman kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah ya. Dan mereka meminta kepada Allah nih, mereka berdoa kepada Allah agar Allah mengembalikan dunia, kebalik ke dunia dan mereka akan berbuat baik nih. Ya, banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an, contohnya dalam surah An-Naba ayat ke-40, mereka berkata, orang kafir berkata itu, alangkah baiknya dulu itu aku dijadikan tanah aja, saking beratnya siksaan api neraka ya. Nah, akan tapi kehidupan dunia nanti ini tidak akan kembali untuk kedua kalinya. Jadi Allah sudah tetapkan penghuni surga yang mana dan penghuni neraka yang mana saat itu ya. Ya, kalian tahu tidak? Ini sedikit ilmu ya yang Abi bagikan. Siksaan api neraka itu yang paling ringan siksaannya itu kalian diberikan sendal ya, diberikan sendal, kemudian saking panasnya sendal tadi bisa melepuhkan otak kalian sampai ke otaknya itu, kepalanya itu meleleh atau otaknya itu meleleh ya. Jadi itu sangat panas sekali berarti ya. Jadi kita berlindung dari api neraka ya tentunya. Adik-adik, semoga kita dikumpulkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian kita akan bahas penghayatan iman kepada hari kiamat ya. Jadi apa sih manfaatnya kita belajar iman kepada hari kiamat nih? Yang pertama manfaat kita itu adalah kita lebih berhati-hati ya. Dan penuh perhitungan kalau kita berbuat sesuatu itu ya. Jadi sikap kita kepada orang lain hendak gerasak gerusuk ya. Jadi misalnya seperti itu. Nah, nomor 2. Nah, apa sih manfaat yang kedua? Manfaat yang kedua adalah kita akan lebih bersikap optimis, lebih luas harapannya dan lebih panjang akalnya, maksudnya lebih mikirnya lebih panjang, tidak melakukan sesuatu langsung tek gitu ya. Tidak taunya nantinya malah akibatnya buruk kepada dia ya. Nah, juga ini iman kepada hari kiamat ini manfaatnya juga menambahkan, kalau kita yakin ada hari pembalasan nanti, menambah ketakwaan kita. Jadi kita lebih takut ya untuk melakukan dosa, untuk berbuat kejahatan ya. Itu segala sesuatu yang seperti itu, maka kita akan lebih takut ya. Dan yang paling penting adalah ya, yang paling penting sekali itu manfaatnya adalah kita akan berusaha keras menghilangkan sifat dengki ya,
untuk tidak bermusuhan. Karena itu adalah semua dari sifat dari iblis dan setan ya. Karena iblis dan setan itu berusaha untuk membuat kita saling bermusuhan ya. Masya Allah ya. Nah, kalian semua akan tahu bahwa setiap perbuatan kalian itu akan dimintai pertanggungjawabannya atau didapatkan balasannya ya. Sehingga dengan beriman kepada hari kiamat nanti, kalian akan lebih hati-hati terhadap segala perbuatan yang akan kalian lakukan ya. Demikianlah video atau penyampaian Bapak hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk adik-adik semua dan untuk Bapak pribadi. Kalaupun ada kekurangan, mudah-mudahan bisa dimaklumi atau diberikan saran ya. Bapak akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.